Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penyakit pada anak. Sebelumnya jangan lupa berdoa agar dapat memahami materi ini dengan baik. Adapun yang akan kita pelajari yaitu ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan akut. Lalu ada demam, demam berdarah dan juga diare. Untuk pengertian dari ISPA ini sendiri, ISPA ini adalah penyakit yang paling sering terkena pada bayi dan juga anak-anak. Pengertiannya yaitu adalah infeksi saluran pernafasan akut dan biasanya akan menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru dan biasanya berlangsung kurang lebih 14 hari. Jadi sampai 2 minggu. ISPA ini biasanya mengenai saluran pernafasan bagian atas dan bisa juga mengenai sampai ke saluran pernafasan bagian bawah, baik secara berurutan ataupun hanya pada bagian tertentu saja. Nah, infeksi ISPA ini adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh bayi dan anak-anak dan merupakan penyebab kematian yang dari ISPA yang terbanyak itu karena pneumonia, di mana kalau pneumonia ini bayi atau anak-anak akan mengalami kesulitan untuk bernafas. Untuk etiologinya ini biasanya bisa disebabkan dari bakteri, virus, dan juga rickettsia. Untuk bakteri dari jenis Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, dan kalau dari virus bisa dari myxovirus, coronavirus, picornavirus, dan bakteri atau virus ini akan masuk ke saluran nafas dan biasanya akan menyerang anak-anak di bawah usia 2 tahun. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya yang masih lemah atau belum sempurna. Bisa juga disebabkan karena peralihan musim atau pancaroba, misalnya dari musim kemarau ke musim hujan, sehingga meningkatkan seorang bayi atau anak-anak terkena risiko ISPA. Bisa juga disebabkan karena rendahnya asupan antioksidan yang kita dapatkan dari sayur, buah-buahan. Bisa memang status gizinya kurang pada anak-anak atau bayi, dan juga memang sanitasi lingkungannya yang buruk. Untuk klasifikasi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu di bawah usia 2 bulan dan di atas usia 2 bulan sampai 5 tahun. Untuk usia kurang dari 2 bulan akan dikatakan pneumonia berat jika terdapat tanda pada saat bayi itu bernafas terdapat tarikan dinding dada. Kenapa? Itu yang sehingga pada saat dia mengalami kesulitan bernafas dan berusaha untuk mengambil nafas, maka ditandai dengan adanya tarikan dinding dada. Dan dikatakan nafasnya cepat itu bila hasilnya itu yaitu 60 kali per menit atau lebih. Jadi batasannya itu 60 kali per menit atau lebih, maka dia dikatakan takhipnu atau nafas cepat, sehingga menandakan seseorang bayi itu mengalami kesulitan bernafas atau pneumonia berat. Dan dikatakan bukan pneumonia atau hanya batuk pilek biasa jika tidak terdapat tarikan dinding dada, sehingga bayi tidak mengalami sesak nafas atau nafasnya pun dalam jumlah normal. Biasanya seorang bayi ataupun neonatus jumlah frekuensi normal nafasnya itu adalah 30 sampai 50 kali per menit. Untuk tanda bahaya, tanda yang menyatakan seseorang bayi itu usia kurang 2 bulan ini dalam keadaan bahaya dari pneumonia ini seperti adanya kurang keinginan untuk minumnya itu berkurang atau kemampuan minumnya itu berkurang. Terus ditandai dengan adanya kejang, bahkan sampai kesadarannya menurun, stridor, jadi ketika menarik nafas gitu ada bunyi seperti ngorok, terus ada suara nafas itu mengi, bahkan sampai bayi itu demam atau teraba dingin di kaki dan tangannya. Untuk golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun dikatakan pneumonia berat juga sama, adanya sesak nafas, adanya tarikan dinding dada, lalu terus pada saat diperiksa
Untuk mengetahui apakah ada tarikan dinding dada pada saat diperiksa itu anak harus dalam keadaan tenang dan tidak menangis ataupun tidak meronta-ronta. Dikatakan pneumonia sedang jika disertai nafas cepat. Nah, batas nafas cepat ini kalau untuk usia 2 bulan sampai 12 bulan itu 50 kali per menit atau lebih. Jadi lebih dari itu dikatakan nafasnya itu cepat. Kalau untuk batasan usia 1 sampai 4 tahun yaitu 40 kali per menit atau lebih. Karena nilai normalnya adalah 20 sampai 40. Jadi kalau lebih dari 40 kali per menit atau lebih itu dikatakan nafasnya cepat. Dan dikatakan bukan pneumonia jika tidak terdapat tarikan dinding dada dan tidak ada nafas cepat. Nah, tanda bahaya untuk usia umur 2 bulan sampai 5 tahun yaitu sama tidak mau minum atau kemampuan minumnya berkurang, terdapat kejang, kesadaran menurun, stridor dan juga gizinya buruk. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama adalah dilakukan anamnesis. Jadi kita kita bertanya kepada keluarga pasien, kepada orang tua seputar riwayat penyakit dan gejala apa saja yang dialami oleh bayi atau anak tersebut. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik yang fokus utamanya adalah pola pernafasannya. Bagaimana jumlah pernafasannya, kedalaman pernafasannya, serta irama pernafasannya. Iramanya normal atau tidak, jumlah frekuensinya itu normal atau lebih cepat atau bahkan lebih lambat, dan bagaimana kedalaman pernafasannya, dan apakah ada tarikan dinding dada atau tidak, atau apakah ada gerakan dari cuping hidung atau tidak yang menandakan seorang bayi atau seorang anak mengalami kesulitan saat bernafas. Lalu diobservasi juga apakah terjadi infeksi yang biasanya ditandai dengan peningkatan suhu tubuh. Jadi apabila seorang bayi mengalami infeksi ditandai dengan suhu tubuhnya meningkat, terus mungkin bisa juga ada batuk, suara nafasnya mengi, bisa didapati adanya sianosis. Sianosis itu jadi kebiruan pada ujung jari, pada bibir yang menandakan seseorang itu kekurangan oksigen. Lalu pada pemeriksaan laboratorium bisa dilakukan pemeriksaan radiologi itu fototoraks, jadi di ronsen dada untuk mendiagnosis secara tepat. Lalu diperiksa gas darah arteri. Jadi gas darah arteri ini untuk mengetahui kandungan oksigen di dalam darah. Lalu diperiksa sel darah putihnya apakah terdapat peningkatan atau tidak, di mana bila terdapat peningkatan maka menandakan seseorang itu sedang mengalami infeksi. Untuk penata laksanaannya bisa dilakukan tindakan sebagai berikut, seperti menjaga tetap bayi itu diberi asupan, ada asupan makanan yang masuk supaya menjaga agar gizinya itu tetap baik. Lalu bisa diberikan imunisasi untuk pencegahannya, lalu menjaga kebersihan baik secara personal maupun secara lingkungan, sanitasi lingkungan. Lalu mencegah agar anak itu tidak kontak dengan penderita ISPA yang lain, penderita anak-anak yang sedang mengalami sakit ini. Lalu prinsipnya bagaimana untuk perawatannya, yaitu istirahat. Jadi anak itu harus banyak istirahat, minimal itu 8 jam per hari. Terus meningkatkan asupan makanan yang bergizi. Lalu jika demam diberi kompres. Terus anjurkan anak untuk banyak minum untuk membantu menurunkan demamnya. Lalu bisa jika hidungnya tersumbat karena pilek bisa kita bersihkan lubang hidungnya. Lalu anak itu menggunakan pakaian yang tipis yang menyerap keringat, dan bila anak itu masih menyusui, masih minum ASI, tetap harus disusui oleh ibunya. Untuk pengobatan itu pengobatan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu seperti pemberian nutrisi yang adekuat. Jadi maksudnya adalah tetap diperhatikan asupan nutrisinya, lalu diberikan multivitamin. Terus untuk pemberian antibiotik ini harus berdasarkan pada penyebabnya. Apakah disebabkan karena bakteri, virus, ataupun rickettsia. Jadi kalau disebabkan karena bakteri biasanya diberikan antibiotik.
Dan biasanya kalau menurut WHO itu, untuk pneumonia itu ada beberapa obat yang seperti contohnya adalah cotrimoxazole, amoxicillin, ampicillin, dan antibiotik yang baru seperti cephalosporin dan lain-lain. Berikut adalah demam. Demam ini adalah kenaikan suhu tubuh yang ditandai oleh kenaikan titik ambang regulasi panas hipotalamus. Berarti titik ambangnya berapa? Nilai normalnya itu kan 36 sampai 37,5. Berarti dikatakan demam ini bila sudah melebihi dari 37,5 derajat Celcius. Nah, demam ini bisa terjadi karena memang adanya infeksi di dalam tubuhnya, bisa juga karena non-infeksi gitu yang berinteraksi dengan pertahanan tubuh pasien atau hospes. Nah, demam ini kebanyakan pada anak-anak ini disebabkan oleh mikrobiologi, agen mikrobiologi, bisa disebabkan karena bakteri ataupun virus, dan juga demam ini dapat menghilang sesudah diketahui penyebab dari demam tersebut dan diobati sesuai dari penyebab demam tersebut. Penyebabnya itu bisa karena infeksi. Biasanya kalau infeksi itu seperti bisa karena virus, contohnya adalah seperti cacar, campak, demam berdarah. Kalau yang non infeksi, jadi bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi karena suatu penyakit yang sedang dialaminya, misalnya adanya sakit kanker, adanya sakit tumor, atau mempunyai sakit autoimun. Dan demam fisiologis itu memang perubahan dari fungsi tubuh secara fisiologis, biasanya pada anak-anak yang kekurangan cairan atau dehidrasi, atau memang suhu tubuh di luar ini terlalu panas, dan juga atau ketika seorang anak itu terlalu lelah karena terlalu lama bermain. Untuk klasifikasinya ini ada demam intermittent. Demam intermittent ini jadi suhu tubuhnya ini berubah-ubah tapi intervalnya teratur. Jadi intervalnya ini teratur, jadi ada periode demam, lalu demam normal, tapi jaraknya ini teratur atau intervalnya teratur. Untuk demam remiten kalau demam remiten ini terjadi fluktuasi suhu, jadi peningkatan suhu dan rentangnya luas. Jadi maksudnya ketika dia mengalami kenaikan suhu dalam waktu yang lama, di atas bisa lebih dari sehari gitu. Lalu demam kambuhan. Kalau demam kambuhan ini jadi anak itu mengalami demam tapi waktunya itu pendek, jadi tidak lama, dan nanti selang beberapa hari lagi normal. Jadi nanti anak itu mengalami demam, lalu selang beberapa hari itu normal, lalu bisa demam lagi, jadi kambuh-kambuhan, tapi jangkanya ini pendek. Untuk demam konstan, demam ini jadi terdapat peningkatan suhu tapi hanya sedikit peningkatan suhunya, tapi memang berada di atas normal atau lebih dari 37,5 derajat Celcius. Tanda dan gejala demam pada anak itu seperti anak menjadi lebih rewel, nangis, lesu, dari wajahnya juga kelihatan lebih lesu. Terus kita pegang badannya itu terasa hangat, tidak mau makan, menangis terus atau rewel. Pola nafasnya itu, jumlah nafasnya itu lebih cepat. Terus ada perubahan di jam tidur, biasanya anak lebih sering tidur ataupun tidak mau makan. Kalau demamnya itu sangat tinggi, bisa lebih dari 40 atau 40 derajat Celcius, akan meningkatkan resiko kejang gitu pada anak. Lalu bisa juga anak mengalami nyeri pada tubuh atau sakit kepala, makanya itu yang membuat anak menjadi lebih rewel. Bisa juga nafsu makan yang menurun, makanya biasanya tidak mau makan. Untuk komplikasinya itu biasanya hiperpireksi. Dikatakan hiperpireksi itu adalah suhunya ini di atas 41,1 derajat Celcius, dan ini sangat berbahaya karena menyebabkan perubahan metabolisme.
sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada susunan saraf pusat, sehingga anak bisa menyebabkan kejang, pusing, sakit kepala, bahkan sampai koma. Dan bisa bila suhunya lebih dari 43 derajat Celcius akan menyebabkan kematian pada anak. Untuk kejang demam ini merupakan kejang demam ini keadaan umum yang ditemukan pada anak pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Biasanya kejang ini terjadi karena kenaikan suhu tubuh. Yaitu suhu tubuh, jadi memang badannya ini demam tinggi, sehingga kondisi yang menyebabkan kejang demam ini adanya infeksi seperti di jaringan ekstrakranial, lalu ada demam pada tonsilitis atau di tonsilnya, lalu otitis media, ada infeksi di telinganya, dan juga bronkitis di saluran pernafasan bagian bawah atau di bronkus. Untuk pemeriksaan penunjang itu kita lakukan pemeriksaan fisik pada anak dibagi atas status generalis, status secara umum, atau juga secara detail yang memfokuskan pada penyebab sumber infeksinya ini. Untuk pemeriksaan penunjangnya ini bisa kita lakukan dengan mengobservasi, yaitu ada Yale Observation Scale yang dibuat oleh McCarthy, yaitu ada 6 kategori seperti adanya kualitas tangisan, bisa dilihat ada di buku paket. Kualitas tangisan, bagaimana stimulasi orang tua, bagaimana variasi keadaan anak, warna kulit anak, hidrasi, dan respon terhadap kontak sosial. Adapun untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan awal, jadi pemeriksaan laboratorium seperti darah rutin, urin, feses, hitung darah leukosit untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Lalu pemeriksaan atas indikasi, jika memang di pemeriksaan atas indikasi itu seperti adanya kondisi anak yang dikhususkan pada diagnosis tertentu, seperti adanya pengambilan cairan cerebrospinal, pototoraks, kultur darah, kultur urin maupun feses. Untuk penata laksanaannya bisa diberikan kompres hangat, di mana di tempat yang pembuluh darah besar seperti di leher, di ketiak, di selangkangan atau lipatan paha, bisa juga di dahi. Lalu bisa dimandikan dengan air hangat, maksudnya tuh dielap dengan air hangat agar tetap anak itu merasa nyaman, tidak lengket badannya, dan untuk menghilangkan kuman atau bakteri di kulit. Lalu gunakan pakaian yang tipis, yang menyerap keringat, yang longgar agar pasien lebih nyaman. Terus banyak istirahat, sirkulasi udara di kamar tetap bagus, lalu banyak minum air agar mencegah terjadinya dehidrasi. Oke, demikianlah penjelasan mengenai ISPA dan juga demam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.